Oke, selamat sore anak kami. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Oke anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, ayo satu orang memimpin doa biar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ayo satu orang. Ya, berdoa selesai, silakan tegakkan kembali kepalanya. Anak-anak kami, ini akan kita masuk ke materi penyadaran bentuk suku banyak, di mana tujuan daripada kita mempelajari ini agar dapat menyederhanakan bentuk suku banyak dengan dua variabel. Tapi sebelum masuk ke materi, ayo agak-agak tegang bapak tengok muka, ya kan? Karena biasa kalau belajar matematika tegangkan. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ulangi sekali lagi. Oke, ulangi 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya, jadi bapak yang semangat. Oke. Anak-anak kami, anak-anak bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Di sini di papan tulis Bapak akan menayangkan sebuah video di mana kalian akan diberikan pemaparan tentang bagaimana caranya menyederhanakan bentuk suku banyak daripada pembelajaran aljabar. Oke, di kelas 7 kita sudah belajar tentang aljabar tidak? Sudah ya. Di sini akan diluaskan kembali, diperdalam kembali dengan cara yaitu kita masuk ke materi penyederhanaan suku banyak. Di sini bukan Bapak untuk sementara bukan Bapak yang menjelaskannya, tapi di sini akan Bapak tayangkan video. Silakan disimak baik-baik. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Anandika dalam pembelajaran mengenai penyederhanaan bentuk suku banyak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menyederhanakan bentuk suku banyak dengan dua variabel. Nah, bisa dilihat dalam buku karena materi ini saya ambil dari buku Kementerian Republik Indonesia, Kemdikbud maksudnya, untuk buku kurikulum Merdeka. Bisa dilihat ya untuk kelas 8. Oke. Kita langsung saja di sini. Untuk suku-suku sejenis ada question atau key. Saya ingin membeli 3 apel dengan harga masing-masing Rp. Berarti kalau saya bayar berarti 3A gitu kan. 3A harganya 3 kali A, misalnya A ini 1000, berarti 3 kali A saya harus bayar 3000. Nah seperti itu ya. 4 donat dengan harga masing-masing Rp, berarti saya tambah lagi jumlah pembelian saya dengan 4B. B ini harga donat, misalnya 2000 satu donat, berarti 4 kali 2 itu 8000 yang harus bayar untuk donat saja. Nah, kemudian namun saya tidak memiliki uang yang cukup, sehingga saya mengurangi 2 apel dan menambah 2 donat. Jadi dia mengurangi 2 apel, 2 harga apel dari A, dan dia tambah dengan 2 donat. Nah, nyatakan harga total dari pembelian ini dengan menggunakan sebuah bentuk aljabar. Nah, seperti ini. Jadi di sini yang perlu kita lihat harga dari apel
Apel tadi mulanya kita beli 3, kita kurangi 2, berarti sisa 1 apel atau 1A. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Dan kita tambah dengan kita beli donat tadi, mulanya kita beli 4, kita tambah lagi 2, berarti kita bayar dengan 6 kali harga donat. Karena harga donat tadi adalah B, maka kita kalikan dengan B, maka jumlah pembayarannya sekitar ini. Oke, A ditambah dengan 6B. Oke, kita lihat lanjut di sini, suku-suku yang memiliki variabel yang sama dalam suatu bentuk aljabar seperti 3A dan negatif 2A atau 4B dan 2B dalam bentuk polinom disebut dengan suku-suku sejenis. Nah, ini 3A dengan negatif 2A itu suku sejenis, dan 4B dengan 2B itu suku sejenis, di mana yang variabelnya sama itu merupakan suku sejenis. Mari kita lanjut. Kita lihat di soal 1. Tentukan suku sejenis pada setiap bentuk suku banyak berikut. Nomor 1, 3x min 4y min 7x tambah 2y. Maka kita lihat di sini, kita lihat x dengan x, y dengan y. 3x sama dengan 3x kita kurang dengan 7x karena ini yang sejenis, kurang 4y tambah 2y. Nah, ketika sudah dalam satu kelompok seperti ini, maka kita tinggal operasikan. Maka hasilnya adalah 3x dikurangi 7x sama dengan negatif 4x, dan negatif 4y ditambah dengan 2y negatif 2y. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga untuk nomor 2. Nomor 2, kita kelompokkan antara variabel A dengan variabel A, sehingga di sini A ditambah dengan 3A, sedangkan B dengan B, 6B, negatif 6B dengan negatif 9B, negatif 6B dengan negatif 9B, sehingga hasilnya adalah A ditambah dengan 3A adalah 4A, negatif 6B dikurangi dengan 9B sama dengan negatif 15B. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Jadi suku-suku, karena di sini soal nomor 1 itu hanya kita disuruh untuk tentukan suku-suku sejenis pada setiap bentuk suku banyak. Maka di sini suku-suku sejenis adalah A, kalau untuk nomor 1 3x dan 7x, ini suku-suku sejenis, dan 4y dengan 2y, ini adalah suku-suku sejenis. Begitu juga untuk yang nomor 2, suku-suku sejenis yang ini. Oke, boleh ditulis dengan menggunakan kata-kata. Misalnya nomor 1 itu kita tulis di sini 3x dan negatif 7x. Suku sejenis adalah suku sejenis. Boleh kita gunakan kata-kata seperti suku sejenis. Dan negatif 4y dan 2y adalah suku sejenis juga. Begitupun dengan nomor 2. Oke, kita lihat lagi penjelasan di bawah. Suku-suku sejenis dapat disederhanakan ke dalam satu suku dengan menggunakan sifat distributif. Nah, seperti ini kita sudah sederhanakan koefisiennya yang kita operasikan. Misalnya, saya ambil contoh di nomor 2 tadi, A dengan 3A. A dan 3A kita jumlahkan koefisiennya 1 ditambah 3 menjadi 4. Atau negatif 6 dikurangi dengan 9 sama dengan negatif 15. Jadi koefisiennya saja kita operasikan. Mari kita lihat contoh. Yang pertama, 2x tambah 8y tambah 6x tambah y. Nah, kita ubah urutan suku-sukunya dia. Artinya kita dekatkan yang suku sejenis. Karena 2x dengan 6x yang sejenis, maka kita dekatkan 2x kurang 6x tambah 8y tambah y.
Setelah itu kita operasikan koefisiennya. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4x, sedangkan 8 ditambah 1 sama dengan 9y. Dengan demikian hasilnya adalah negatif 4x ditambah dengan 9y. Begitupun untuk nomor 2. Nomor 2 kita lihat suku yang sejenis adalah 4a dengan 4a kuadrat dengan 3a kuadrat. Ini sejenis, walaupun variabelnya sama, tapi lihat pangkatnya. Oke, itu yang menentukan sejenis dan tidak sejenis juga. Nah, sehingga di sini kita dekatkan yang sejenis, kemudian kita operasikan koefisiennya. Kita sederhanakan 4 tambah 3 sama dengan 7a kuadrat, negatif 7 ditambah dengan 6 negatif 1 atau negatif a saja. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Catatan derajat a kuadrat dan a itu berbeda, sehingga keduanya bukan suku sejenis, itu jelas. Itu karena pangkat yang berbeda. Kita lihat lagi di soal yang kedua. Sederhanakan suku-suku sejenis untuk tiap suku banyak berikut. Kita lihat di sini. Oke, nomor 1 kita jawab. Soalnya adalah 5x ditambah dengan 2y. Materi tentang penyederhanaan bentuk suku banyak, dan di pemaparan ini ada soal-soal yang dibahas. Ya, ada soal-soal yang dibahas dari awal tadi. Ini kemana arahnya pembelajaran tentang aljabar ini? Berarti di kehidupan sehari-hari ada gunanya kan? Berarti tentang belanja pun ada juga gunanya. Makanya sebelumnya Pak sampaikan aljabar ini bisa dikaitkan dengan ada 3 unsur yang ada dalam aljabar. Yang pertama itu koefisien, variabel, dan konstanta. Ya, itulah unsur-unsur yang ada di dalam aljabar. Terus variabel itu adalah pendamping daripada koefisien, yang mana pendampingnya merupakan jenis. Berarti kita membahas tentang jenis. Variabel itu jenis. Sudah ditayangkan, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, anak kami sekalian, dari penjelasan video ini sudah paham tidak dengan penyampaiannya? Ada yang mau bertanya? Iya, coba berdiri nak. Iya, apa yang ditanyakan Luisa? Kuat biar didengarkan kawannya. Oh, iya, silakan duduk. Ada lagi? Ada yang belum ngerti? Tunjuk tangan yang belum ngerti. Bapak tidak meminta untuk bertanya. Yang tidak mengerti dengan penjelasannya siapa? Beberapa orang? Ada? Oke, berarti mengerti semuanya. Oke, anak kami, mungkin si Raisa yang tidak mengerti, atau bukan katakan tidak mengerti, belum mengerti, dalam artian belum paham seluruhnya. Mungkin si Raisa harus Bapak yang menjelaskannya. Oke, di sini Bapak kasih sedikit materi atau tambahan. Anak-anak kami semuanya, di dalam penyederhanaan bentuk suku aljabar ini, di sini katanya untuk 2 variabel, ya, untuk 2 variabel. Oke, Bapak buat satu contoh bentuk aljabar yang mempunyai 2 variabel, tapi suku banyak ya. Contoh 1 itu tadi nomor 1 sampai 4 ya. Bapak buat nomor 5 misalnya. 11 Y dikurang 5 X ditambah 3 X dikurang 7 Y. Coba diperhatikan soal yang Bapak tulis. Ya, Raisa bisa paham ya? Ada berapa suku ini? Ada berapa suku? 4 ya. Ada 4 suku, 2 variabel. Oke, biar bisa dia dijumlahkan, dia apakan? Dikelompokkan atau didekatkan dia yang sejenis. Oke, di sini ada 2 jenis variabel. Variabel apa?
Iya, satu orang dulu. Yang si Azifa. Ada dua variabel katanya. Variabel apa, Azifa? Iya, variabel X dan Y. Berarti yang pertama kita perhatikan jenis variabelnya. Jenis variabel X dan Y. Berarti kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan. Bebas ya, mau Y duluan bisa, mau X duluan bisa. Ya, Bapak sukanya X duluan. Oke, Bapak ambil X duluan mana? Negatif 5. Iya, negatif 5X. Sudah? Mana yang sama dengan negatif 5X yang sama variabelnya? Iya, 3X. Dia penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Berarti positif di depan. Dan ditambah 3X. Ada lagi yang bernilai X, yang bervariabel X? Tidak ya? Setelah itu masuk kita ke Y. Iya, suku pertama bervariabel Y. Berapa koefisiennya? Iya, positif 11Y. Terus dikurang atau negatif 7Y sama dengan. Ada? Sudah dikelompokkan atau belum? Oke, Bapak tanya si siapa? Si apa? Si Mary. Sudah dikelompokkan atau belum, Mary? Sudah ya? Sudah. Terus kalau sudah dikelompokkan diapakan lagi? Sesuai dengan video tadi. Dijumlahkan atau dikurang. Artinya dioperasikan dulu koefisien-koefisiennya. Udah? Syarat pengoperasian atau penjumlahan pengurangan aljabar itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan jika variabelnya sama. Oke, ini variabelnya sudah sama. Nah, kita kesempitkanlah dulu variabel itu. Kita ambil koefisiennya. Berapa koefisien suku pertama? Berarti negatif 5. X-nya nanti sesuai dengan rumus distributif penjumlahan dan pengurangan, M A tambah N A itu menjadi M tambah N dikali A. Udah, berarti koefisiennya M itu koefisien, N itu koefisien, A itu dianggap variabel. Udah, maka di sini koefisiennya mana? Negatif 5 dengan 3 ya. Berarti negatif 5 ditambah 3 diturunkan satu variabelnya X. Ditambah di sini yang suku ketiga dan 4 variabelnya apa? Y. Variabelnya Y. Koefisiennya berapa? 11 dikurang 7Y. Maka setelah seperti ini, maka dijumlahkanlah atau dikurangkanlah koefisien yang ada di dalam kurung. Negatif 5 tambah 3. Berapa itu, Amin? Berapa, Amin? Iya, negatif 2 X ditambah 11 kurang 7. Berapa itu, Bilal? 4. Iya, 4. Jadi dapatlah dia hasil yang paling sederhana. Dari pertama dia 4 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Setelah disederhanakan, maka menghasilkanlah 4 suku yang paling sederhana, yaitu hasilnya negatif 2X tambah 4Y. Sampai di sini ada yang belum dipahami dan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, Rifki. Pertanyaannya Pak, apakah bisa menyederhanakan suku banyak tersebut terhadap lebih 2 variabel? Iya, apakah bisa menyederhanakan suku banyak terhadap lebih dari 2 variabel gitu ya? Lebih dari 2 variabel. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, Chelsea. Mengapa variabel X dengan variabel X pangkat 2 berbeda Pak? Mengapa variabel X dengan variabel X pangkat 2 berbeda? Tapi sama-sama X gitu ya? Iya, cocok. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita dulu. Iya. Sekarang ya. Nah, Bapak suka seperti ini ya. Jangan malu untuk bertanya, karena bertanya itu merubah kita dari proses tidak tahu menjadi tahu.
Oke, kalau tidak bertanya tidak tahu ya kan? Oke. Bapak jawab yang pertama. Jawaban pertama. Si Arifki. Bisa enggak Pak kita menyederhanakan lebih daripada 2 variabel? Bapak kasih contoh. Oke, ini ada satu contoh. Soal 4x kurang 2x pangkat 2 tambah 13x pangkat 2 kurang y tambah 5x tambah 5y. Sudah? Ada berapa sukunya? Suku, bukan variabel. Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Tadi dari contoh dan dari yang Bapak buat itu maksimal 4 suku kan? Di sini ada 6 suku. Oke, di 6 suku ini berapa variabel? Ada berapa variabel? Ada berapa variabel? 3. Oke, kita buat. Variabel pertama itu ada x. Variabel kedua x pangkat 2. Variabel ketiga. Ini masuk juga nanti ke jawaban pertanyaan daripada si Chelsea, ya. Masuk jawabannya ke pertanyaan daripada si Chelsea, pertanyaan kedua. Oke, dengarkan anak kami Rabi. Itu tidak ada pembatasan untuk yang lebih daripada 2 variabel. Di sini hanya kita membahas dasarnya, awalnya. Udah, untuk beberapa variabel itu bisa. Cuman, kenapa harus 2 variabel Pak? Contohnya, biar kamu lebih mudah memahaminya. Ya, Rizky? Ada Rizky? Iya. Di sini ada 3 variabel, x pangkat 2, y. Di mana yang bervariabel x nilainya koefisiennya ada 4 variabelnya x. Mana lagi? 5x. Yang bervariabel x pangkat 2 negatif 2x pangkat 2. Mana lagi? 13x pangkat 2. Bervariabel y? Negatif 1 atau negatif y. Negatif y itu berapa koefisiennya? 1. Negatif 1. Perhatikan tanda di depannya. Negatif 1. Oke, mana lagi? 5y. Oke. Itulah variabel-variabelnya, ada 3 jenis. Terus kita selesaikan, kita sederhanakan. 4x kurang 2x pangkat 2 tambah 13x pangkat 2 dikurang y tambah 5x tambah 5y. Oh, kita sederhanakan. Bisa tidak ini Pak yang x duluan? Bisa. Bisa tidak Pak yang x pangkat 2 duluan? Bisa. Bisa tidak Pak yang y duluan? Bisa. Tidak ada pembatasannya. Asal suku-sukunya nanti hasilnya suku-sukunya sama koefisien dan variabelnya. Bisa ya? Oke, kita jawab. Bapak sukanya yang 4x dulu. 4x sudah. Kita cari kawan yang sama. Tambah 5x. Habis itu ada lagi? Tidak ya? Tidak. Kita masuk ke kurang 2x pangkat 2. Masuk lagi ke tambah 13x pangkat 2. Setelah itu masuk ke y. Masuk ke y dikurang y tambah 5y. Coba perhatikan. Coba kita perhatikan. Sudah berkelompok kah? Atau tidak? Sudah ya. Yang x berkelompok, yang x pangkat 2 berkelompok, yang y berkelompok. Kalau sudah berkelompok, kita perhatikan koefisiennya. Kita perhatikan koefisiennya. Untuk x koefisiennya berapa? 4 ditambah 5x. Habis itu ditambah untuk x pangkat 2 berapa koefisiennya? Negatif 2 ditambah 13
X pangkat 2. Untuk Y negatif 1 tambah 5 sama dengan. Oke. Untuk X berapa hasilnya? 4 tambah 5? 9. Berarti 9 Untuk X pangkat 2? 11. Berapa? 11 ya? 11. 11. Berarti positif 11. Oke. Untuk X pangkat 2, untuk negatif 1 tambah 5, Y? Negatif 1 tambah 5 berapa? Iya. Positif 4. Iya. Ya, inilah hasilnya. Dari tadi 6 suku menjadi 3 suku dengan variabel-variabel yang berbeda. Jawaban untuk pertanyaan 1 itu tadi, dan pertanyaan kedua jawabannya inilah dia. Ya, sudah. Jawabannya adalah, Pak, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Pangkat 2. Iya, mengapa variabel X dengan X pangkat 2 berbeda? Kenapa? Karena derajatnya berbeda. Di sini X berderajat 1, di sini X berderajat 2. Kayak misalnya sudah Bapak jelaskan, kalau misalnya kita buat air panas dengan gula, yang ini X ini masukkan 1 sendok. Manis kan? Manis. Tapi ketika dimasukkan X pangkat 2 yang 2 sendok itu terasa tambah manis nggak? Ya kan? Berbeda tidak? Berbeda rasa tidak? Berbeda. Jadi perbedaan itulah yang membuat dia tidak sama. Paham ya? Oke. Untuk itu paham semuanya? Paham. Iya, Bapak rasa sudah paham, sudah banyak penjelasannya. Oke, silakan perhatikan kembali di layar. Itu tadi penjelasannya nomor 1 sampai nomor 4. Anak-anak kami kita ada 4 kelompok. Sudah dibagi-bagi kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Itu nomor 4 itu dikerjakan nomor 5 dikerjakan kelompok 1, nomor 6 dikerjakan kelompok 2, nomor mana kelompok 2? Iya. Nomor 7 dikerjakan kelompok 3, kelompok 3 mana? Nomor 8 dikerjakan oleh kelompok 4. Silahkan dikerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit, dirembukkan. Silakan bekerja sama. Bisa? Ada masalah?
Sudah siap nak? Ya, ada kendala? Ada yang tidak paham? Silakan yang paham diajari kawannya yang belum. Silakan. Nasiba paham? Paham ya? Amin. Apa? Nol hasilnya kan dikalikan ke nol jadi nol, jadi hilang. Dimatikan pun bisa. Nggak ditulis lagi, matikan dia. Ya. Oke, udah bisa? Udah selesai semuanya? Oke, udah selesai. Siapa yang mau maju ke depan? Ada? Kelompok satu ada? Iya, Mugela Langkamen. Iya, silakan maju. Iya. Si Mugela sang pemberani. Iya, yang kamu kerjakan itu nomor 5. Silakan nak. Iya. X pangkat 2. Besarkan tulisannya nak ya. X pangkat 2 ditambah dan X pangkat 2, maka kita tulis 8 kita tulis sampingnya X pangkat 2. Terus jumlah 9X satu. Maka 1 dikurang 8 sama dengan negatif 7X pangkat 2 ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 8X. Maka hasil penyederhanaannya negatif 7X pangkat 2 ditambah 8X. Ya, itu tadi hasil yang diselesaikan oleh si Miguela nomor 5. Hasilnya negatif 7X pangkat 2 ditambah 8X. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tentang penyampaian si Miguela ada? Ada ini? Ada? Pak? Pas? Putri? Ada lagi? Bertanya? Belum paham? Pas ya? Oke. Depan, pintar-pintar semua ya.
Pintar-pintar semua. Oke, karena kalian tidak bertanya, Bapak bertanya. Bapak bertanya. Oke, jika Bapak ganti itu 9X menjadi negatif 9X, hasilnya berbeda tidak? Jadi berapa? Di berapa? Iya, negatif 10X. Tepuk tangan untuk siapa? Saudara. Iya. Lanjut kelompok 2, silakan. Ya, amin ya. Semuanya, itu tadi kawan-kawanmu sudah menjelaskan di depan dan sudah menjawab soal-soal susun kelompok. Bapak mau bertanya kepada satu orang, bisa ya? Bapak mau bertanya untuk satu orang, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, silakan satu orang, siapa? Iya, Bapak bertanya sama Mulul Putri. Bagaimana lah menurutmu nak pembelajaran di sore hari ini tentang materi kita? Mata pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya tidak tahu menjadi tahu. Iya, mulai paham? Dengan tayangan video atau yang dijelaskan? Mulai tayangan video. Video ya? Oke, untuk Putri mudah dia memahami dari tayangan video, berarti lebih paham lagi setelah Bapak terangkan gitu ya. Oke, ada lagi yang bisa untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini? Muigara bisa? Chelsea? Ini saya penjelasan hari ini saya lebih bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Oke, itulah tadi ada dua bentuk penyampaiannya dengan cara Bapak tayangkan dengan Bapak jelaskan, si Putri dengan cara ditayangkan di video, dan si Chelsea dengan yang Bapak jelaskan. Berarti semua sudah memahami ya tentang materi penyederhanaan bentuk aljabar suku paralel kedua. Oke, anak-anak kami sedikit Bapak sampaikan, itulah tadi penjelasan Bapak tentang suku banyak aljabar. Dan
Kesimpulannya bahwasanya penyederhanaan suku Banyak ini dia penyederhanaan suku Banyak lebih mudah dipahami jika kita mengelompokkan variabel yang sejenis, dan berlaku juga ini untuk variabel-variabel yang lebih dari 2, bukan cuma 2 variabel saja. Asal kalian tahu cara menyederhanakan dengan menggunakan distributif penjumlahan atau pengurangan. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat diingat sepanjang masa. Oke, silakan satu orang berdoa. Silakan satu orang berdoa. Doa menutup kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat sore, sampai berjumpa di lain waktu.